Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah berfirman, "Wala immassathum nafhatum min adab min adabi rabbika." Dan ketika mereka ditimpa sedikit saja dari azab Allah, dari azab Tuhan mereka, azab Allah, la yaqulunna, mereka mengatakan, ya wailana inna kunna dhalimin. Ya. Mereka mengatakan, celakalah kami, sesungguhnya kami mendalimi diri sendiri. Ya. Jadi hamba Allah, ya, memang kita manusia, salah satu sifat manusia itu sombong, ya. Sombong itu kata Nabi, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi ya karena kesombongan, ya, menolak adanya atau menolak ya adanya azab Allah di akhirat. Menolak. Atau kalau bukan menolak, menganggap remeh azab Allah di akhirat. Baru ketika azab itu dirasakan, baru kemudian, ya, ini termasuk doa, ya, bahwasanya inna kunna minadh dhalimin, sesungguhnya kami ya Allah termasuk mendalimi diri sendiri, tapi sudah terlambat. Sudah terlambat. Jadi semuanya nanti akan menyesal di akhirat ketika melihat azab. Bahkan ada di antara umat manusia mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, alangkah bagusnya ketika kami di dunia jadi tanah saja, nggak usah jadi manusia. Ternyata jadi manusia itu berat. Kalau sempat masuk neraka, nggak sanggup. Sedikit saja disentuh oleh api neraka, baru di situ sadar. Bahkan ketika kita, jangankan di akhirat, ketika masuk kubur saja kita sudah mendapat konsekuensinya. Ada yang mendapat nikmat kubur, ada yang mendapat azab kubur. Ya, sebagaimana riwayat Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, marra Nabi SAW ala qabraini. Nabi pernah lewat pada dua buah kuburan. Innahuma la yu'adzibani, kedua kuburan itu sedang diazab oleh Allah. Kenapa Nabi tahu? Bukan, karena Nabi itu diberitahu oleh Allah melalui wahyu. Orang lain nggak bisa. Karena diberitahu oleh Allah melalui wahyu bahwasanya dua kuburan ini sedang innahuma la yu'adzibani. Amma ahadahuma, adapun diazab kuburan pertama diazab, ya yas'a bin namimah. Dia suka mengadu domba orang, membuat orang berkelahi. Kerjanya menghasut sana, menghasut sini, membuat orang berkelahi. Amma ahadahuma, adapun kuburan satu lagi diazab, la yastatiru min baulihi, tidak cebok ketika pipis. Tapi penyebab azab kubur itu bukan dua. Kebetulan kuburannya dua. Paham ya? Mungkin kalau kuburannya 10 Nabi jelaskan. Intinya, kalau kita meninggal dunia dalam keadaan lebih banyak dosa daripada pahala, kita mendapat azab kubur. Ingat, kalau kita meninggal dunia, kita lebih banyak dosa dari pahala, kita mendapat azab kubur. Tapi sebaliknya, kalau kita lebih banyak pahala dari dosa, kita terbebas dari azab kubur. Apa dalilnya? Mudah dalilnya. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang lebih berat timbangan kebaikannya. Kebaikan itu kan dengan kata lain pahala. Dosanya ringan. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dia akan memperoleh kehidupan yang bahagia di akhirat. Nah, hitungan akhirat itu alam kubur sudah akhirat bagi dia, bagi orang meninggal.
Dikatakan akhir itu akhir hidup di dunia ini. Tapi sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang timbangan kebaikannya ringan, lebih banyak dosa, maka akan dilemparkan ke neraka hawiyah. Itu di akhirat nanti, di yaumul qiyamah, yaumul hisab. Otomatis dia di alam kubur mendapat azab kubur. Jadi ibu-ibu kalau ingin mendapat bebas azab kubur, harus lebih banyak berbuat baik. Harus lebih banyak berbuat baik. Harus lebih banyak pahala dari dosa. Kan gitu. Kira-kira kita ini gimana? Banyak pahala atau banyak dosa? Apa alasannya? Kita baru niat berbuat baik. Itu baru betul. Kau udah pernah kita jelaskan. Wa idza arada 'abdi ay ya'mala sayyi'atan fala taktubuha hatta ya'malaha. Fa idza 'amilaha faktubuha bimisliha. Fa idza taraka min ajli faktubuha lahu hasanatan. Wa idza arada ya ayya'mala hasanatan faktubuha lahu hasanatan wa idza amilaha faktubu lahu bi asli ila sam'i mi'ah. Ya. Kan tadi apabila hambaku berniat berbuat jahat, jangan catat dulu, kata Allah kepada malaikat pencatat. Ya. Dia berniat jahat enggak catat dulu, baru dicatat apabila mengerjakan. Itu pun dicatat satu. Apabila dia berniat jahat kemudian enggak jadi melakukannya karena takut kepada Allah, malah dapat satu pahala. Tapi wa idza arada 'abdi an ya'mala hasanatan, tapi jika hambaku berniat berbuat baik, faktubuha lahu hasanatan, maka catatlah satu pahala. Wa idza amilaha faktubuha bi asri ila sab'i mi'ah. Tapi apabila niat baik tadi diwujudkan dalam bentuk perbuatan, maka catatlah 10 hingga 700 kali lipat. Makanya insya-Allah kalau kita lebih banyak pahala daripada dosa, insya-Allah kita terbebas dari azab kubur. Dengan otomatis kita masuk surga. Dia kuncinya begini. Kalau kita mendapat nikmat kubur, otomatis kita masuk surga. Kalau kita mendapat azab kubur, otomatis kita masuk neraka. Cuman mendapat azab kubur atau masuk neraka nantinya, mendapat nikmat kubur atau masuk surga, itu tergantung timbangan, mizan. Nah, timbangan amal. Makanya hati-hati. Ada satu amalan, Bu, ya. Amalannya ringan tapi dosanya besar sekali. Membicarakan orang lain. Riba. Jadi kalau kita tadi seperti tadi membicarakan panjang Ustaz. Bagaimana Ustaz? Itu bukan riba. Sama seperti kita mengatakan hati-hati dia itu maling. Itu bukan riba. Kenapa? Kalau yang tadi kita bilang itu kita bicara tentang ilmu. Yang tadi kita memperingatkan orang. Paham ya? Datang maling misalnya. Kita tahu maling. Terus kita diam aja takut riba. Habis nanti jemuran orang, habis ayam orang. Tapi kita bilang itu hati-hati itu maling tuh. Enggak apa-apa. Yang enggak boleh. Ya enggak apa-apa memperingatkan rakyat. Apa itu? Dia korupsi. Kalau pelaku kejahatannya masih aktif itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh dia sudah bertobat, kita bongkar-bongkar. Misalnya contoh ya, ada orang memang suka ribah dia. Nah, nanti kita bilang sama orang, dia itu tukang ribah itu. Itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena dia masih
aktif supaya orang ini berhati-hati. Demikian juga itu pemimpin itu dalim itu perlu kita sampaikan supaya rakyat berhati-hati. Tapi kalau dia sudah bertobat, nah, mantan maling kita bilang dia dulu apa ada tuh, dulu tuh maling, itu ghibah. Atau misalnya ada pemimpin tapi dia sekarang udah baik, kita bongkar kejahatan dia dulu, itu ghibah. Ada mantan maling tadi, hati-hati tuh masuk kampung. Kenapa? Dulu mantan malingnya itu yang ghibah. Kenapa? Dia tidak aktif lagi. Paham ya? Hah? Udah berubah. Udah berubah. Makanya kita nggak boleh bongkar-bongkar. Membuka aib namanya. Maka ghibah itu kan membuka orang sudah bertobat. Tapi kalau dia masih aktif, perlu memperingatkan orang. Tuh hati-hati tuh. Dia tuh nggak bisa dipercaya orangnya. Apa nggak boleh? Jadi itu dia nggak bisa percaya. Jadi itu dia pembohong tuh. Hati-hati tuh dia suka berutang tuh nggak bayar. Nggak boleh kita bilang. Hah? Kalau nggak kita bilang orang nggak tahu. Terus katanya kita kalau meninggal ada terpegang amanah orang. Contoh saya lah, pegang amanah orang. Katanya kalau belum kita selesaikan tuh arwah kita kena tergantung. Betul kan? Kata Nabi, nafsul mu'minin mu'allakun bidinihi hatta yubda anhu. Jiwa seseorang itu tergantung dengan hutangnya hingga diselesaikan. Itu tadi itu bukan hutang, amanah. Kalau kita meninggal, amanah itu diselesaikan oleh orang lain. Yang tergantung begini, kita berhutang pada orang. Dah, belum kita bayar, meninggal. Nah, itu harus diselesaikan oleh walinya. Kecuali, makanya kan sering kalau meninggal itu dibilang, menyojit nupemu'ah, menyohanjit, jabah kamu. Yalah, kalau uang utang 10.000 kita maafkan lah. Tapi kalau utang 100 juta, pula maafkan. Makanya jangan suka berhutang. Ingat mati nanti, sayang nanti. Kalau orang berutang sama kita kan, kita meninggal orang itu mencari utang kita. Ya nggak apa-apa. Maksudnya kita nggak ada urusan dengan betul lagi, nggak ada. Maksudnya ini ikhlas seperti dulu jangan bilang. Ya. Bagaimana kita punya arwah? Nggak apa-apa, kita tidak ada masalah. Nanti hutang kita diselesaikan oleh Allah di akhirat. Apakah nanti amal dia nanti dipindahkan ke kita untuk bayar hutang? Misalnya contoh di dunia ini ada uang utang dia 50 juta nggak dia bayar, meninggal kita, dia juga meninggal, nanti di akhirat diproses oleh Allah. Ya masih hidup kita meninggal gimana? Hah? Nggak masalah. Mungkin ketika belum meninggal dia sadar dia bayar kepada ahli waris kita. Tapi kalau dia sengaja nggak bayar, nanti diselesaikan oleh Allah. Bisa jadi amalan dia nanti transfer ke kita. Udah. Pandai kok, luar biasa. Jadi jangan khawatir, yang bermasalah kita berhutang ke orang. Kalau orang berhutang sama kita, kita dibilang nanti kita udah mau masuk surga. Kita belum bisa masuk karena ada orang berhutang kita cari perintah. Astagfirullah, udah kita dianiaya di dunia, dianiaya di akhirat juga. Nggak ada itu. Jangan ngarang-ngarang ya. Nggak ada. Kenapa kita terhalang masuk surga gara-gara kesalahan orang lain? Nggak ada itu. Nggak ada itu. Kita tetap masuk surga. Ya, tenang. Kalau orang berutang sama kita malah dapat bonus di akhirat, bukan malah terhalang masuk surga. Apalagi kalau kita memaafkan. Ya maafkan itu 10.000 maafkan. Kalau 100.000, yuk. Dah, pokoknya kita tidak akan dirugikan sedikit pun. Paham ya? Tak pula orang berutang kita lantas
Udah kita sengsara di dunia nggak dia bayar utang, di akhirat juga mau masuk surga. Begitu udah harum nikmat-nikmatnya, pahilnya nggak ada tuh. Siapa bilang itu? Ya. Bisa saja dia cari kita, tapi kita tidak terhalangi masuk surga. Itu ada penyelesaian. Jangan kita menganggap penyelesaian itu menurut pikiran kita, enggak. Di sana udah lain. Enggak masuk logika kita. Ah. Paham ya? Mana tadi? Sekarang masuk Pak Tudusan. Belum. Ya. Ya, udah selesai. Inna kunna zalim. Kenapa dikatakan zalim? Karena kan kedaliman yang paling besar adalah ya. Kedaliman yang paling besar adalah apa? Itu syirik. Nah, kedaliman yang terbesar syirik. Walaupun ayat ini bukan kaitannya dengan syirik. Kedaliman yang terbesar adalah syirik. Ya. Inna syirka la dzulmun adzim. Lantas ketika orang mati dalam keadaan menyekutukan Allah, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya surga, tempatnya di neraka. Tidak ada seorang penolong pun. Jadi kedaliman yang paling besar apa? Syirik. Kedaliman yang paling kecil? Iya. Kok syirik? Dia itu sudah bagian. Kedaliman yang paling kecil adalah ya, kedaliman yang paling kecil, kita melakukan sesuatu, kemudian kita gara-gara itu bisa masuk neraka. Walaupun kita nanti akan masuk surga. Ya. Contohnya banyak, apa saja yang kira-kira membuat kita masuk neraka. Nah, termasuk adalah ya, kita menganiaya orang lain, tidak membayar hutang, atau barangkali kita menghina orang lain. Nah, itu termasuk kedaliman, tapi bukan kedaliman kalau kedaliman terbesar tadi apa? Syirik. Kenapa? Karena yang kalau udah syirik sudah Allah haramkan masuk surga. Kalau ini bukan diharamkan, tapi mendapat hukuman dulu. Ya. Ya. Kalau kita merampas orang, Itu juga ya? zalim juga. Nah, cuman ada para ulama mengatakan ya, kedaliman yang kecil itu diantaranya adalah kita membiarkan gangguan di jalan, nggak mau kita apa, ada gangguan di jalan seperti duri, nggak kita pindahkan dengan anggapan itu bukan urusan saya. Itu termasuk contoh kedaliman yang kecil. Contohnya misalnya kedaliman, misalnya kita ini ini misalnya ini ada balai pengajian, terus ini yang sudah dibangun oleh Asada, terus datang orang lain, oh nggak bisa nih ini bukan Asada bangun, nggak boleh, ini kami yang bangun, orang lain lah bilang misalnya dalam lingkungan ini misalnya, di antara ada kawan-kawan kita bilang, oh ini saya dulu yang ini, bagaimana itu jadi pembahasan. Tapi itu namanya pengungkapan terang namanya. Ya, itu bisa jadi dalil. Karena kan ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang yang beriman, janganlah engkau menghapuskan pahala sedekahmu karena menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati yang menerima. Nah, tadi kenapa saya katakan membuang duri dari jalan itu kan ya iman yang paling rendah. Kalau iman yang paling tinggi kalimat la ilaha illallah. Kata Nabi, al-iman bid'un situn al-iman bid'un situn ya wasab'un syu'batan. Al-iman bid'un situn sab'un syu'batan.
Iman itu memiliki 60 atau 70 cabang. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq. Iman itu kata Nabi memiliki 60 sampai 70 cabang. Yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Yang paling rendah membuang duri dari. Nah, maka dengan kata lain, kedaliman yang terbesar tadi apa? Syirik. Maka kedaliman yang paling kecil diantaranya adalah membiarkan duri di jalan. Tidak kita buang. Dengan anggapan apa? Itu bukan urusan saya. Dan sebagainya. Ya. Ada memang yang gugat-gugat ini. Mana tahu Ustaz, mana tahu misalnya kan ada di antara kawan kita bilang, oh ini enggak jadi. Ini kami dulu yang bangun. Jangan kita menghilangkan pahala. Begini ya contoh ya. Contoh begini. Contoh begini. Kita misalnya ada Masjid Taqwa, Taqwa Muhammadiyah. Nah, itu kan dibangun oleh umat, tapi atas nama Muhammadiyah. Nanti ada warga Muhammadiyah kasih uang 10 juta, ada 100 juta. Tapi kan namanya Masjid Taqwa Muhammadiyah milik Muhammadiyah. Kita kasih uang tadi 100 juta, kan jelas pahala kita. Tapi bukan milik kita masjid itu. Milik itu milik Muhammadiyah. Terus kita bilang, saya yang bangun dulu, saya yang kasih uang. Itu hilang pahala kita. Bisa jadi hilang semuanya, bisa hilang sebagian. Ini saya ambil alih untuk saya. Wah, itu bahaya. Itu enggak boleh. Ambil alih. Dia bilang ini saya bangun, dia mau ambil alih urusan pengajian ini saya urus. Enggak boleh, karena ini milik as-sa'adah. As-sa'adah itu milik bersama. Enggak boleh. Masalah orang menyumbang kan dia tahu bahwasanya dia menyumbang ke as-sa'adah. Memang tidak ada itu contoh aja. Contoh, ya. Zaman sekarang apa yang nggak ada? Semua bisa ada. Bahkan zaman sekarang ada menasah musala, tanah diwakafkan oleh orang tuanya. Bukan bangunan dibuat oleh panitia musala. Tanah diwakafkan oleh orang tuanya. Begitu orang tuanya meninggal, kan zaman dulu kan nggak pakai surat, digugat sama anaknya, menang anaknya. Entah bagaimana dia olah anaknya, menang. Akhirnya dikembalikan tanah itu, masjid diruntuh, musala. Padahal itu kan sedekah jariah untuk orang tuanya. Itu anak sekarang. Kalau makanya panti di Setumidu nggak dibangun-bangun itu masih dalam sengketa. Saya tahu hari itu. Itulah. Padahal itu kan tuh apa namanya sedekah dari untuk orang tua kita. Orang tua kita. Mungkin disitulah kita berbuat baik pada orang tua. Tapi dulu tuh digugat. Digugat nggak pula kaya itu. Nah akhirnya apa yang terjadi? Ada orang kaya, dia bilang saya punya tanah lebih luas dari ini, saya jual murah. Bilang saya jual murah. Saya beri tempo sekian, cari uang kalian, saya jual murah. Carilah uang ni kan segala macam, cari. Ini kesanyatan. Sampai ke Padang cari uang. Ada yang nyumbang emas segala macam, terkumpullah uang. Ya. Pada hari ini, pada tanggal sekian harus ada uangnya, kalau nggak jadi saya jual. Pas hari terakhir itu, ada yang kasih cincin segala macam, terkumpullah uang. Dibilang sama pemiliknya, setelah terkumpul uang, ini tanah nggak jadi saya jual. Udah marah orang nih. Kenapa kayak gitu? Nggak jadi saya jual, saya kasih aja. Jadi kenapa juga harus cari uang? Kok nggak pakai apa dibangun? Strategi. Berdirilah Masjid Muhammadiyah Blangpidi sekarang. Abdiya, itulah kisahnya. Masjid Taqwa Muhammadiyah Blangpidi. Itu begitu. Cuma rupanya strategi dia sebenarnya ingin wakafkan. Tapi kalau nggak dia buat kayak gitu, setelah diwakafkan mana uang bangun?
Jadi cuma waktu dibilang nggak jadi jual tuh orang ini udah naik darah juga. Ibu-ibu aja udah naik darah. Kok linglung kali dia kan itu ceritanya pikiran kita yang di Orang ini sudah bahkan ada yang bilang astagfirullah, katanya. Ada yang bilang. Karena udah capek kali orang ini cari uang, ada yang nyumbang. Tuh, untuk bangun. Cuman kalau nggak dibilang kayak gitu kan, nggak sungguh kurang. Sampai ke Padang orang ini cari uang dan nyumbang. Itulah Masjid Taqwa Blampidi, sekarang kota Blampidi itu luas di tanahnya. Dulu padahal musala, itulah Allah balas kan. Allah balas. Mungkin kalau nggak digugat sama anaknya masih tetap menjadi musala. Ada apa namanya yang tanah awal itu. Ya udah kita lanjutkan ya. Wa nada'ul mawazina al-qista, dan diletakkan mizan dengan adil. Nah, itulah tadi. Faman sakulat mawazi, fa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang timbangan kebaikannya berat, maka dia memperoleh kehidupan yang bahagia. Dalam surat Al-A'raf ayat 8 dikatakan al-waznu yauma idzin haq. Faman sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiruna anfusahum. Timbangan pada hari kiamat itu benar adanya. Timbangan apa? Timbangan pahala dan dosa. Itu benar adanya. Faman saqulat mawazinuhu, adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, faulaika humul muflihun, itulah yang beruntung di akhirat. Beruntung dijelaskan dalam surah Al-Qari'ah, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dia akan memperoleh kehidupan yang bahagia. Wa man khaffat mawazinu faulaika alladziina khasiruna anfusahum. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, masih lebih banyak dosa, itulah orang yang rugi sendiri. Dalam surah Al-Qari'ah dikatakan begitu apa? Fa ummuhu hawiyah. Dia akan dilemparkan ke neraka hawiyah. Nah, itu dia. Makanya ibu-ibu. Tapi ingat, ada satu syarat utama. Jangan hanya mengandalkan banyak pahala, sedikit dosa. Ada syarat utama. Ada pintunya. Ada pintunya. Pintunya apa? Kalau kita mati dalam keadaan bertauhid, baru dihitung pahala dan dosa. Tapi kalau kita mati dalam kesyirikan, nggak dihitung lagi. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun, kata Allah. Seandainya mereka mensyirikatkan Allah, maka Allah hapuskan seluruh amalannya. Kalau udah dihapus, apa yang mau ditimbang? Makanya hati-hati sebelum mati, jaga keyakinan kita, jangan sedikit pun syirik. Makanya kalau saya bilang jangan pergi ke dukun, nggak usah, jangan pergi ke dukun, jangan pakai jimat, jangan percaya ke macam-macam. Jangan percaya ini kupu-kupu, ini datang tamu, itu berbau syirik itu. Kalau kita bisa di akhir sedikit dia bilang ya ayo Tuhan tak irji'i ila rabbika. Boleh. Bahkan kita boleh berdoa, ya Allah, matikanlah hambamu ini dalam keadaan husnul khatimah. Boleh, ya. Boleh. Saya sering berarti. Tuh, kan ada doa juga, Allahumma hasibni hisabai yasira. Agar diberikan hisab yang mudah. Apa hisab yang mudah itu? Pernah Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan hisab yang mudah? Kata Rasulullah, Allah melihat dosa-dosamu, tapi Allah begitu saja memaafkannya. Nah, inilah yang perlu kita. Apa? Mungkin Allah melihat banyak kali dosa-dosa kita, tapi Allah sayang sama kita. Kenapa? Ada amalan lain. Misalnya kita teguh kali berpegang pada sunnah. Bagaimanapun nggak akan persiju, bagaimanapun nggak akan kenduri orang mati, datang pun nggak. Itu dinilai oleh Allah. Tapi nggak enak sama masyarakat. Itulah. Nah itulah nanti itu. Ada nilai di sisi Allah semuanya. Kita mempertahankan itu. Makanya kan
Man ra'a minkum mungkaran, jika kamu melihat kemungkaran, ya falyughayyiru biyadihi, maka cegahlah dengan tangan. Nah, dengan kekuasaan. Fa'ilam tastati fabilisanihi, bilang dengan mulut. Tak boleh kayak gitu Bu, tak boleh kayak gitu Pak. Fa'ilam tastati, itu juga nggak bisa, nggak berani. Fabiqalbihi, maka tolak dengan hati. Nggak reda, huruf dada. Tapi apa kata Rasulullah? Wadalika adhaful iman, itu selemah-lemah iman. Selemah-lemah, berarti yang paling kuat apa? Nah, makanya kalau kita kuat sekali, mungkin Allah melihat kita kuat kali istiqamah, walaupun mungkin kita banyak dosa, tapi begitu saja Allah maafkannya. Terus kita obat kita diingat juga nggak datang kita nak makan. Nah, mungkin itu kan begini, kalau kita istiqamah, fastaqim kama umirta kata Allah. Fastaqim kama umirta kata Allah. Istiqamahlah kamu sebagaimana diperintahkan Allah. Itu mungkin dapat konten 100. Tapi nggak enak tadi, pergi juga mungkin sudah berkurang 60. Kan itu aja. Nggak makan mungkin naik sedikit 65. Kan itu. Cuman kita kan itu kan selemah-lemah iman. Ya. Itulah ujian dari Allah. Ya. Mungkin ujian tertinggi itulah bagi ibu. Kalau berhasil nilainya pun tinggi. Ya, kita mengingat itu sadar ya kurang. Kalau saya nggak pergi jadi fitnah orang. Itu. Jadi gara-gara kita orang berusaha dan ngomong jadi riba. Itulah yang jelas itu ujian tertinggi. Ya, Ibu nggak kurang lulus. Kalau saya lebih-lebih lagi nggak lulus. Ustaz, ini yang bilang kemarin bisa dia. Bapaknya itu orang Muhammadiyah di Pune. Dan begitu saya kasih lurus-lurus ini, tertarik. Tertarik kan? Jadi saya bilang sama dia, nama ini orang Muhammadiyah. Saya bilang kakek juga orang Muhammadiyah. Kok bisa kayak gini? Dia bilang kami mengikuti aturan di sini. Dia bilang apa kita? Itulah selemah-lemah iman. Saya nggak mengatakan saya nggak kuat, saya mungkin juga seperti itu. Cuman kalau ingin konten tinggi tadi, nah ingin dapat 100 tentu saja harus berjuang lebih keras. Tapi kalau kita terus-menerus lemah, kapan kuatnya kita? Maunya sebelum menghadap Allah, pernahlah kuat minimal sekali. Coba istiqamah, bisa nggak? Tutup mata, tutup kuping, sekali istiqamah. Karena Allah melihat akhir hidup kita. Allah melihat yang paling penting akhir. Makanya kan, ya, inna rajula yang sering saya sampaikan, inna rajula la ya'malu amalan min ahlin nar fima yubdulin nas. Ada seorang laki-laki, dia jahat setengah mati. Ya, dia beramal dengan amalan penduduk neraka. Sebagaimana dilihat oleh orang lain, nggak ada seorang pun yang mengatakan dia orang baik. Tapi kata Rasulullah apa? Wa huwa min ahli jannah. Sesungguhnya dia penghuni surga. Kenapa? Akhir hayatnya tobat. Nah, Allah melihat akhir. Makanya kan sering saya bilang, lebih bagus kita mantan preman daripada mantan ustaz. Lebih bagus mantan preman daripada mantan, bukan mantan Herman ya, mantan preman. Kalau mantan ustadz berarti sekarang sudah jadi preman. Tapi kalau mantan preman sekarang, maka berusahalah jaga di akhir hayat kita. Makanya kenapa orang ya selalu dia berwudu, kenapa? Ketika meninggal dalam keadaan dia wudu. Ada orang selalu puasa, sering puasa. Kenapa? Mengharapkan apa? Ketika meninggal dalam keadaan berpuasa. Bahkan ada orang yang sengaja naik haji mengharapkan meninggal di... Kenapa? Karena kalau kita meninggal dalam keadaan beribadah, itu bagus sekali. Tapi kalau Allah nggak mengizinkan, nah seperti kisah ya, yang digelar Saifullah, Zaid bin apa? Bukan. Saifullah, Zaid bin Thabit.
Dia akhirnya meninggal di tempat tidur. Dia bilang, ya Allah, hamba-Mu ini selalu berjuang, berperang, sehingga tubuhnya nggak ada lagi yang mulus. Baca capuk-capuk, ada apa capuk-capuk. Dia ingin meninggal di medan perang. Tapi kalau Allah nggak mengizinkan, meninggalnya di tempat tidur. Makanya kita selalu kan sedih kali rakyat Palestina. Di akhirat mereka bilang sedih kali orang Indonesia. Meninggalnya sedang joget karaoke. Kami meninggal sedang dibom sama Yahudi. Orang Indonesia, orang Aceh sebagian, sudah. Kita di sini kasihan kali orang Palestina. Ya wajarlah dia saudara kita. Tapi di akhirat mereka bilang, kasihan kali orang Aceh ini meninggal dalam keadaan. Tapi mereka bulat-bulat itu. Dibom tuh meninggal syahid. Kita cemburu sama mereka. Di akhirat, di sini memang kasihan ya Allah. Kasihan bayi-bayi yang Kita kasihan kan, nangis kita kan. Di akhirat mereka nangis lihat kita. Ya, udah hampir-hampir azan ini. Ya. Ya. Wa nada'ul mawazina al-qista yaumil qiyamah. Fala tulamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Enggak habis ayatnya ya. Kalau kita paksa bahas pun enggak cukup ya. Berarti pada pertemuan yang nanti kita bahas sedikit 47 ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu biqauli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.